luar biasa, kerinduan saudara ya, kerinduan luar biasa dengan pujian-pujian ini. Mari kita kembali untuk bangkit berdiri, persiapkan kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak beliau, Bapak Niko, dengan satu pujian, satu hal yang berindu. Aku rindu
Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh berada di Gereja Baptis Indonesia Ketaon. Memang ini kali pertama saya melayani, khususnya tukar mimbar di gereja ini. Sebelumnya saya biasanya berada di wilayah, kalau nggak Tawang Mangki ya paling wilayah-wilayah Solo ya. Dan kesempatan yang luar biasa saya bisa melayani tempat ini. Bapak Ibu Saudara, sedikit perkenalan saja. Saya bernama Niko Christian dan melayani di Gereja Baptis Indonesia Kleken yang dulu dilayani oleh Pendeta Agus Tridagyo, tapi beliau sudah emeritasi jadi seperti pendeta yang ada di tempat ini ya, Bapak Sarnoto ya, Pendeta Sarnoto. Dan saya puji Tuhan dikaruniai satu anak umur 2 tahun 3 bulan, jadi masih aktif-aktifnya. Dan hari ini tidak bersama saya karena ada juga pelayanan di gereja, yang istri ada pelayanan di gereja. Nah, saat ini Bapak Saudara, saya akan bersama dengan Bapak Saudara merenungkan firman Tuhan sesuai tema yang diberikan kepada saya, yaitu diciptakan untuk mengalami perubahan oleh kebenaran. Diciptakan untuk mengalami perubahan oleh kebenaran. Mari kita buka bersama dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Mari kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini. Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Sudah menemukan Bapak Saudara? Amin. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya, kalau berbicara tentang hidup, kita pilih mana? Hidup kita berkualitas atau hidup kita berkuantitas? Mana yang lebih baik? Kualitas atau kuantitas? Ada yang kualitas? Yang kuantitas ya ada? Yang abstain? Ya. Tuhan menginginkan kita hidup itu berkualitas, bukan berkuantitas. Ya. Memang dalam konteks ketika Tuhan berfirman beranak cucu, berarti kita diajarkan untuk menghasilkan jumlah yang semakin bertambah banyak. Tetapi Bapak Saudara, semuanya itu berdasarkan kepada kualitas. Kalau kita membeli barang dan barang itu tidak berkualitas, apakah pembelinya semakin bertambah? Pasti tidak. Ketika kita menghasilkan suatu barang yang berkualitas, pasti pembelinya semakin banyak, semakin orang meminati. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, berbicara tentang kualitas kerohanian kita. Tuhan begitu memperhatikan hal ini. Ya. Mengapa demikian? Karena dari apa yang Yesus sampaikan dalam Matius pasal 4 ayat 4, tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya adalah Tuhan menginginkan kita tidak hanya mengejar kepuasan jasmani, tidak hanya mengejar kepuasan jasmani kita, melainkan juga bagaimana kita memperoleh kepuasan rohani. Manusia diciptakan sejak semula untuk melakukan kehendak Allah atau untuk tujuan Allah. Ketika kita membaca kitab Kejadian, Bapak Ibu Saudara, Allah menciptakan langit dan bumi, demikian isinya. Demikian ketika Allah menciptakan manusia, yang pertama saat itu Adam diberikan tugas oleh Allah untuk mengerjakan segala sesuatu yang Allah firmankan. Adam berilah nama hewan-hewan, berilah nama segala tumbuhan. Tapi di tengah jalan Allah memberikan seorang penolong, yaitu Hawa. Berarti Bapak Saudara, sejak semula manusia memang diciptakan untuk mengerjakan segala hal yang Allah
firmankan. Allah punya rencana yang tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Ketika Ia menciptakan dunia dan segala isinya. Oleh sebab itu terkadang kita berpikir, saya di dunia ini ada untuk apa? Apakah hanya untuk mencapai kepuasan jasmani kita, mencapai kesuksesan kita di dunia? Tentu kalau kita membaca Alkitab yang berisi firman Tuhan tentunya di dalamnya, Allah mengajarkan kita untuk kembali kepada rencana yang Allah sudah buat. Ada orang yang berkata seakan-akan ia menyalahkan Allah dengan menyampaikan ungkapan, coba Allah tidak menciptakan, maka Allah tidak perlu repot-repot mengurusi ciptaannya, terlebih masalah dosa. Ngapain sih Allah cari kerjaan? Ya, menciptakan manusia, diberi kehendak bebas lagi. Nah, ketika diberi kehendak bebas, memilihnya salah lagi, jatuh dalam dosa. Ya. Pasti kita berpikir, ada yang berpikir demikian. Memang bagi logika manusia ada benarnya, tetapi dari sudut pandang sebagai ciptaan, kita tidak bisa atau tidak berhak menyalahkan Allah. Allah mempunyai kehendak, kita pun diberikan kebebasan memilih dan memutuskan. Adam dan Hawa diberikan satu perintah untuk dilakukan, tetapi Allah tidak membatasi Adam dan Hawa untuk melakukan hal lain. Tetapi ketika kehendak bebas itu diberikan, justru manusia salah memilih untuk tergoda oleh iblis. Nah, saat ini firman Tuhan akan menuntun kita untuk menentukan keputusan yang terbaik dengan kondisi kita saat ini. Ya, kondisi iman kita saat ini. Apakah kita akan tetap menyalahkan Allah atau memilih tetap percaya kepadanya dengan mengikuti tawaran dan aturan yang Ia firmankan? Sebagai ciptaan kita memerlukan kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi, betul. Ya. Dan Allah berfirman akan memelihara kita dan kita diingatkan untuk tidak khawatir. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 30. Kalau burung pipit, burung-burung di udara dipelihara, bunga-bunga pun dipelihara. Bahkan Allah memberikan jubah Salomo yang begitu indahnya, apalagi kita manusia. Allah memelihara kita. Namun Bapak Saudara, bukan berhenti pada titik di mana tercukupi kebutuhan jasmani kita. Oh, saya sudah mencapai kecukupan jasmani, ya sudah, itu saya sudah selesai tugas saya di dunia ini. Tidak, melainkan ada hal lain yang harus kita kerjakan, yaitu mencapai kualitas rohani yang baik. Karena apa? Karena kita memiliki roh yang ketika jasmani kita mati, roh kita lah yang tetap hidup. Ya. Oleh sebab itu perlu diisi makanan rohani dan menghasilkan kebenaran. Oleh sebab itu kenapa kita memerlukan keselamatan, karya penyelamatan yang Allah telah buat. Bapak Saudara, kalau makanan jasmani menghasilkan kekuatan untuk bergerak, maka ada kaitannya dengan makanan rohani, di mana tenaga yang kita peroleh dari pemeliharaan Allah yang Allah sudah janjikan itu, kita juga pergunakan untuk mengerjakan yang Allah firmankan, sehingga menghasilkan kebenaran. Dan kebenaran itu akan berbuah pada keselamatan. Jadi segala hal yang Allah berikan, semuanya kembali untuk tujuan dan rencana Allah. Kita bisa bekerja, kita bisa sukses, berkelimpahan, tetapi di situ ada kaitannya dengan kerohanian kita. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita telah diubahkan oleh kebenaran? Pak, gimana toh Pak tandanya kalau saya sudah diubahkan oleh kebenaran? Ada dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ketika kita mengalami pencobaan yang Allah izinkan terjadi. Dalam Matius pasal 4 ayat 4, di situ
konteksnya berbicara Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Yesus mengalami pencobaan yang Allah izinkan terjadi. Tujuannya apa? Menguji kesetiaan iman dan kerendahan hati. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, berarti Allah sedang menguji kesetiaan iman kita dan kerendahan hati kita. Pencobaan bukan bertujuan menggagalkan rencana Allah, melainkan menguatkan iman, di mana kita sedang dinilai kerohaniannya oleh Allah melalui perkara duniawi atau hal jasmani. Ya. Siapa yang di sini hidup tanpa masalah? Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi ujung-ujungnya bagi yang menggadaikan tetap jadi masalah. Ketika nggak bayar barangnya nggak balik. Ketika mau balik tetap harus berpikir bagaimana bisa nebus. Ya. Artinya tidak ada yang tidak bermasalah, tidak ada yang tidak mengalami masalah dalam hidupnya. Bahkan seorang hamba Tuhan pun tetap memiliki masalah. Ya. Jadi kita semua sebetulnya tanggung jawabnya sama, Bapak Ibu dan Saudara. Demikian juga hamba Tuhan. Ya. Itu sama yang dialaminya. Tidak menjamin bahwa seorang hamba Tuhan hidupnya lancar jaya kayak Merkis ya. Akan menghadapi masalah, akan menghadapi pencobaan yang Allah izinkan terjadi. Pencobaan itu datangnya dari si iblis, tetapi atas izin Allah. Ya. Seperti kisah Ayub. Ada yang ingat kisah Ayub? Ayub mengalami pencobaan yang memberikan siapa? Iblis. Tapi iblis izin dulu kepada Allah. Aku akan mencobai Ayub, hambamu yang setia ini. Ya Allah berkata, ya silakan. Tapi jangan sampai kau ambil nyawanya. Jadilah. Dan ketika Ayub berhasil setia, siapa yang kalah? Iblis. Karena iblis yakin, iblis percaya bahwa Allah Ayub ini bakal mengutuki engkau, bakal meninggalkan engkau, meninggalkan Allah, maksudnya seperti itu. Tapi dibuktikan Ayub lolos ujian itu. Nah, demikian halnya dengan kita. Kita mengalami banyak sekali pencobaan, ujian iman yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, dari setiap ujian yang Allah berikan ini, kita bisa melihat apakah kita sudah diubahkan oleh kebenaran atau belum. Ya. Seperti bangsa Israel. Ulangan 8 ayat 2-3 Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca dulu Ulangan 8 2-3. Ulangan 8 ayat yang kedua sampai ketiga. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Kita melihat dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, Allah mengizinkan bangsa Israel sempat mengalami kekhawatiran bagaimana
perjalanan nggak nyampe-nyampe. Itu karena apa? Karena Allah ingin menguji, melihat apakah berpegang pada perintah yang Allah berikan atau tidak. Dan kalau kita membaca sejarah Israel, ujian itu seringkali gagal dilakukan oleh Israel. Mereka kemudian membuat berhala ketika Allah tidak mendengarkan atau belum menjawab doa mereka, lebih tepatnya itu ya. Mereka berubah setianya. Ya demikian dengan kita. Ketika pencobaan terjadi, apakah kita hidup dalam kebenaran firman-Nya atau kita malah berubah? Apakah kita sungguh-sungguh sudah diubahkan Tuhan oleh karena kebenaran firman-Nya atau belum? Jadi Bapak Saudara, kesetiaan kepada Allah itu bukan saat keadaan baik-baik saja, melainkan saat dalam masa-masa sulit. Ketulusan kepada Allah nampak bukan saat keadaan baik-baik saja, melainkan saat dalam masa-masa sulit. Siapa yang di sini dalam masa-masa sulit bisa berkata Tuhan Yesus baik? Atau justru malah protes sama Tuhan? Tuhan, kok saya berdoa berkali-kali gak didengarkan toh? Ini susah, saya ini Tuhan gini kok gak dijawab. Mungkin satu hal yang aneh, Pak sulit kok yo bilang Tuhan itu baik. Kan Tuhan yo janji katanya melihara. Tapi kita sudah membaca firman Tuhan tadi bahwasanya memang Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya melihat iman kita. Jadi kalau orang dalam keadaan baik-baik saja bisa bersyukur, itu hal yang wajar. Orang diberi bisa mengucapkan terima kasih, wajar ya. Bisa tersenyum, wajar. Tapi bagaimana dalam masa-masa sulit? Apakah kita tetap bisa tersenyum? Jarang ya. Jadi jangan pernah kita menyalahkan Allah terhadap keadaan buruk yang kita alami. Sebab Allah tidak pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita, dan Ia mempersiapkan jalan keluarnya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Dan Allah sudah mempersiapkan jalan keluarnya. Jadi Bapak Saudara, kalau kita sudah diubahkan oleh kebenaran, maka dalam kehidupan kita ketika Allah mengizinkan pencobaan terjadi, kita masih bisa bersyukur, masih tetap bersuka cita. Malah justru kita semakin dekat kepada Tuhan. Bukan kemudian kita mencari jalan lain, jalur alternatif yang bisa menyegerakan menjawab persoalan kita. Jadi itu yang pertama. Bagaimana kita diubahkan oleh kebenaran ketika kita mengalami ujian atau pencobaan yang Allah izinkan. Di situ kita akan terlihat apakah kita sudah diubahkan atau belum. Yang kedua Bapak Saudara, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita telah diubahkan oleh kebenaran, atau tanda orang yang telah diubahkan oleh kebenaran? Yaitu yang kedua, ketika menghadapi pencobaan, ia tetap mengerjakan kehendak Allah sesuai firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 4 ayat 3 sampai 4. Kembali lagi ke ayat yang tadi. Di situ Yesus ditantang oleh si pencoba atau iblis ya. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Maksudnya apa? Maksudnya adalah
ketika dalam kehidupan sehari-hari kita, memang yang kita kejar itu adalah memperoleh kecukupan untuk kebutuhan hidup jasmani, ya. Tetapi tidak sedikit juga dengan cara yang salah. Sama halnya Yesus. Yesus berpuasa 40 hari, tidak makan tentu ya. Tetapi iblis berkata, kau kan punya kuasa, rubahlah batu itu menjadi roti, tinggal dimakan. Caranya yang salah kan? Iblis berusaha memenuhi apa yang menjadi kebutuhan jasmaninya Yesus yang saat itu merasakan lapar. Tetapi sesungguhnya Yesus tahu bahwa yang Allah maksudkan bukan masalah makan. Kalau makan mah Allah bisa memberikan. Tetapi yang terberat adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kualitas iman kita untuk tetap mengerjakan apa yang Allah kehendaki sesuai firman Tuhan. Ya. Allah tidak menciptakan kita hanya untuk kepentingan jasmani, tetapi ada tujuan Allah yang harus kita kerjakan. Jadi kebenaran bukan hasil dari keinginan manusia. Kebenaran adalah hasil dari kita mengerjakan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan? Baik. Pak, saya sudah berbuat baik. Apa saja? Ya memberi, ya menolong. Tapi belum tentu baik di hadapan Allah, belum tentu benar di hadapan Allah. Memberi siapa Pak? Memberi sogokan Pak buat orang. Saya memberi orang-orang Pak, tapi dari uang korupsi. Ini kan perbuatan baik yang memberi, tapi latar belakangnya tidak tahu. Ya. Nah, sama halnya itu tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Oleh sebab itu Allah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik, terutama mengingatkan kita untuk tidak kekhawatiran, untuk tidak khawatir, ya. Supaya tidak menjadi beban pikiran kita. Loh Pak, artinya berarti saya nggak kerja, ya tetap kerja, ya. Karena memang kita dikehendaki Allah untuk bekerja salah satunya. Masalah berkat tambahan itu bonus. Hasil pekerjaan saya tapi nggak mencukupi Pak. Tuhan akan mencukupkan. Percaya nggak percaya, dihitung-hitung uang bulanan kita mungkin untuk sebulan kurang, tapi buktinya berbulan-bulan menutupi semua. Gak semua dari mana? Ya dari Tuhan datangnya. Ya. Nah Bapak Saudara, oleh sebab itu Allah sudah mempersiapkan itu. Tujuannya apa? Agar kita tidak berfokus terhadap hal-hal jasmani, melainkan fokus kita kepada kehendak Allah yang menghasilkan kebenaran. Amsal 8 ayat 22 Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan menyampaikan demikian. Amsal yang ke-8 ayat 22. Kita akan baca bersama-sama ya. Amsal 8 ayat 22. 1 2 3. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu. Tuhan telah menciptakan aku, kita, manusia, sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai awal pekerjaan Allah, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Pasti ada tujuan, yaitu untuk apa? Untuk mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Ya. Makanya kenapa Adam dan Hawa saat itu sudah diberikan tempat yang enak, tinggal makan, ketik dari buahnya, ya. Air sudah ada, tinggal diminum. Tugasmu tinggal apa? Tuh mengerjakan apa yang difirmankan. Demikian ketika Yesus berkata jangan engkau khawatir. Supaya apa? Kita tidak terlalu memikirkan yang jasmani, melainkan kita tetap fokus bisa mengerjakan apa yang Allah kehendaki melalui firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu manusia bekerja untuk hidup itu benar. Sebab firman Tuhan juga menasihatkan kita untuk bekerja. Tetapi pekerjaan bukan menjadi alasan kita untuk tidak mengerjakan kehendak Allah.
justru tidak menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita perlu ingat ayat firman Tuhan. Segala yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Persembahan, kita harus memberikan persembahan yang hidup, yang berkenan. Persembahan yang hidup itu siapa? Kita, manusia. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu menjadi persembahan bagi Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, berarti yang kita persembahkan kepada Tuhan itu ya dosa-dosa kita. Padahal kalau kita diajarkan memberikan persembahan itu persembahan yang baik, persembahan yang benar, yang berkenan bagi Tuhan. Kita memberikan persembahan uangnya sobek-sobek, atau sudah berbicara uangnya sobek atau tambalan selasinan ya. Kan pasti kita mengajarkan anak-anak kita ya jangan kasih yang sobek-sobek, yang baik. Nah demikian hidup kita, ya bawa ojo ngasih sing elek-elek, berilah yang terbaik ya. Kita harus memberikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya apa Pak? Ada seorang Kristen ia bekerja, namun ketika dipercayakan sebuah pelayanan ia menolak karena pekerjaannya. Pak, nggak bisa ya, aku kerja ya. Ya ini memang menjadi dilema bagi kehidupan kita. Ya. Tapi pengalaman saya Bapak Saudara, ya ini boleh diikuti boleh enggak ya. Dulu sebelum saya menerima panggilan Tuhan sepenuh waktu mengembalakan, saya bekerja. Setiap saya melamar pekerjaan dan wawancara ketika mau diterima, saya menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah untuk saya tetap lakukan. Pak, hari Minggu libur enggak? Kalau hari Minggu libur ya enggak masalah. Tapi kalau Minggu ada lemburan, di situ saya bilang, Pak, kalau memang seperti itu, saya ibadah dulu ya, saya ibadah dulu, baru setelah itu saya bekerja, boleh enggak? Oh boleh ya, masalah. Artinya sudah ketemu kan jalan keluarnya. Dan saya pernah mengalami ketika perusahaan berkata, oh minggu libur kok, delalah tengah jalan di telepon, hari ini masuk ya berangkat, ya Pak tapi saya ibadah dulu. Oh ya sudah, ya sudah. Artinya Bapak Saudara, kita harus memegang apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan kita kalah oleh hal-hal dunia. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Pekerjaan apapun itu. Karena pekerjaan pun memanfaatkan apa yang Tuhan ciptakan. Tempat tinggal kita itu sebetulnya diberi hak pakai oleh Tuhan. Karena tanah itu milik siapa? Milik Tuhan. Pak, tanah itu milik saya, wong saya yang bayar. Ya, tapi yang menciptakan siapa? Jadi kita harus menyadari Bapak Saudara. Nah, Amsal pasal 10 ayat 6 juga mengatakan demikian Bapak Saudara. Amsal pasal 10 ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kezaliman. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, tetap pertahankan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Jangan kita kalah dengan keadaan. Contoh yang kedua, dalam pekerjaan sering berbagai cara dilakukan untuk memperoleh bonus. Biasanya marketing ini yang tantangannya seperti ini ya. Dalam pekerjaannya, banyak orang menipu, banyak orang menghalalkan segala cara supaya pendapatannya banyak. Tetapi Bapak Saudara, kita sebagai orang Kristen yang telah diubahkan dalam kebenaran, diubahkan oleh kebenaran, seharusnya tetap bekerja dengan jujur. Saya pernah bekerja marketing, semuanya bermain ya curang ya, sibuk
sikut-sikutan, namanya marketing targetan sikut-sikutan. Tetapi Bapak Saudara, bagaimanapun itu kita harus tetap berusaha mengerjakannya dengan jujur. Pak, tidak mungkin bisa kalau kita jujur terus. Ya kita pakai strategi. Semuanya Tuhan sudah siapkan. Oleh sebab itu benar kata orang, rezeki di tangan Tuhan asalkan orang itu bekerja dengan benar. Kalau kita bekerjanya salah, ya kelaliman atau dosa yang kita peroleh. Oleh sebab itu yang dikatakan Amsal tadi benar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi cobaan selalu ada di sekitar kita, namun disitulah letak penting seberapa taatnya kita kepada Allah, atau tanda bahwa sudahkah kita mengambil keputusan untuk diubahkan dalam kebenaran. Lakukan kehendak Tuhan, itu kuncinya. Kalau yang pertama tadi, kita harus tetap bersyukur dalam segala keadaan kita. Ya. Jangan oleh karena pencobaan kita kalah oleh pencobaan. Tapi bagaimana kita meresponinya dengan baik? Tetap tunjukkan ucapan syukur kita, iman kita kepada Tuhan. Jangan mengeluh. Dan yang kedua, tetap kerjakan keselamatan kita. Kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu respon kita yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali keputusan ada pada kita. Tetapi ingat bahwa setiap keputusan ada buahnya. Ketika kita mau dilahirkan kembali atau diubahkan oleh kebenaran, maka kita telah masuk dalam rencana Tuhan dan kita tentu akan menerima karya keselamatan dari Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengambil keputusan untuk tetap dengan apa yang kita nikmati dalam dosa, maka sia-sialah hidup kita. Kita tidak akan memperoleh keselamatan. Pak, keselamatan tidak bisa hilang kalau percaya Yesus, betul. Tetapi kita perlu ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi kita harus menghidupi iman kita, melakukan apa yang Allah firmankan. Sebagai kesimpulan, diciptakan untuk mengalami perubahan oleh kebenaran bukan hal yang mudah. Kita tentu seringkali juga mengalami jatuh dalam dosa. Tetapi bagaimana kita terus bangkit? Bagaimana kita ada perjuangan yang melibatkan jasmani kita? Sebab Allah selalu mengizinkan setiap cobaan terjadi dalam hidup kita. Tetapi percayalah, Ia mempersiapkan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu kita seharusnya tetap mengerjakan kehendak Allah, maka kita akan tetap hidup. Hidup di bumi ini, hidup juga di dalam kerajaan surga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil keputusan kepada Tuhan. Apakah kita mau diubahkan oleh kebenaran atau tidak? Itu pilihan ada di Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menaikkan pujian respon kita. Bencanamu, kekuatan jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Semua kepuasan jiwa kita, batin kita, ada pada Yesus Kristus. Jangan taruh pada apa yang ada di bumi ini. Semuanya sifatnya sementara. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama. Kekuatan, kejangan, kekuatan jiwa, ketenangan.